Okey, Assalamualaikum Mas Farid. Tuan Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Apa Haji? Baik. Pertamanya Haji nak ucapkan terima kasih kerana Mas dapat bersama Haji lagi sekali hari ini. InsyaAllah ya. Okey. Jumpa lagi. Minta maaf. Baik. Haji nak minta maaf kepada rakan-rakan teman-teman yang mungkin menunggu online kita, menunggu live kita. Sebab kita agak terlewat sikit kerana ada masalah teknikal. Malah kita jauh dua negara, tak apa. Mudah-mudahan kita boleh berdiskusi dengan lancar. Tajuk hari ini sangat penting, ramai yang nak dengar daripada Mas sebagai seorang pakar. Okey Mas, terima kasih ya. Jadi mari kita mula. Kita pun mungkin sudah lambat sikit hari ini, tapi tak apa. Kita santai-santai saja. Kita hari ini nak bicara soal tentang hipnosis dan hipnoterapi. Tuan perempuan Haji hari ini bersama dengan seorang pakar. Haji kenal lama seorang anak muda yang sudah lama bergiat dalam bidang ini. Kemudian beliau juga bukan sekadar motivator, coach trainer biasa, NLP, hipnoterapi, juga mempunyai pesantren yang besar di Indonesia. Haji sudah pernah pergi bergiat di bidang agama. Masya Allah, orang yang sangat baik. Dan mari kita dengar Mas, mula perkenalkan sedikit tentang saya. Ramai orang kenal. Kenalkan sedikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan dekat Facebook semua? Secara khas pada ahli MBK Group dekat Facebook. Perkenalkan, nama saya Farid Wajdi. Saya dari Indonesia dan alhamdulillah dari 2009 saya mempelajari hipnosis atau hipnoterapi yang ketika saya belajar bukan hanya sekedar menerima seperti itu apa adanya, tetapi sebab saya alhamdulillah punya basic daripada degree syariah, jadi saya kembalikan lagi ilmu hipnosis ini macam mana pandangannya dalam Islam. Dan alhamdulillah dari 2014 first time saya masuk Malaysia, jumpa dengan Ayahanda Haji Mahtar. Sampai sekarang masih tersambung silaturahim dan masih juga terus berbagi ilmu tentang hipnoterapi secara khas kepada konselor, pada psikologis, pada dokter-dokter. Alhamdulillah manfaat dan sampai sekarang masih dipercaya sebagai panel untuk pembimbing hipnoterapi untuk PK, Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia. Di Indonesia sendiri saya juga membuat sebuah sekolah motivator. Ya sekarang sedang merintis membina rumah tahfidz, rumah Quran. Alhamdulillah. 1 tahun ini saya fokus untuk membina rumah Quran. Semoga jadi amal jariah untuk saya, untuk keluarga saya, untuk ayah saya. Mohon doanya. Dan dalam suasana lockdown seperti ini pun, insya Allah masih terus berbagi sharing tentang ilmu-ilmu yang semoga boleh bermanfaat untuk ramai orang. Itu aja. Okey Mas, terima kasih banyak. Nanti ada kawan-kawan yang akan bertanya, kita akan layan mereka. Okey, sebelum saya Haji lanjutkan dengan Mas, ada sahabat Salgaring yang melihat online kita. Assalamualaikum Mas Farid, Ramadan Karim terbaik. Salgaring adalah salah seorang peserta kursus dulu ya. Ingat Tuan Salgaring, seorang guru besar. Okay. Mas sudah jawab. Okey. Baik Mas, untuk memulakan bicara kita diskusi tentang hipnosis hipnoterapi, ada baiknya Mas mulakan dengan memberikan sedikit definisi apa itu hipnosis dan apa itu hipnoterapi yang sebenar. Sebab kita tak mahu orang bercakap tanpa belajar, tanpa mendalaminya. Kadang-kadang hanya dengan cakap saja, itu sihir, itulah hipnosis. Ya kan, itu yang jadikan hikmah yang mengatakan. Jadi Mas harus jelaskan apa itu hipnosis, apa itu hipnoterapi yang sebenar. Silakan Mas. Ya Haji, sebab di luar sana memang kita tahu ramai orang yang tak paham apa itu hipnosis atau hipnoterapi. Mereka berpikir bahwa hipnosis sama dengan pukau. Mereka berpikir ini sihir. Masih ramai lagi orang berpikir bahwa ini haram, jin dan sebagainya. Padahal hipnoterapi atau hipnosis itu memang ilmu yang semula jadi memang ada dalam diri manusia. Every day we live in hypnosis. Setiap hari kita hidup dalam hipnosis yang
itu tidak boleh kita pisahkan dari kehidupan kita. Apa sebetulnya hipnosis itu? Nah, kita selalu mulai melalui ta'rif, melalui apa definisinya. Jadi supaya orang asli paham ya. Mungkin apakah sama dengan Foucault mungkin punya ta'rif yang sendiri, tapi hipnosis punya definisi yang sendiri juga. Apa hipnosis? Baik. Sebetulnya hipnosis ini kita kalau memahami dengan mudah adalah ambil dari dua kata. Ada tembus dan ada tanam. Tembus dan tanam. Mudahnya seperti itu, tembus dan tanam. Apa yang ditembus? Jadi hipnoterapi atau hipnosis adalah sebuah ilmu yang mempelajari teknik komunikasi persuasif untuk menembus critical area pikiran manusia. Jadi dalam pikiran manusia itu ada critical area. Ada pikiran sadar, conscious mind, ada pikiran mindas para sadar, subconscious mind. Di antara keduanya ada critical factor atau critical area. Maka kalau kita memberikan sebuah saranan dan itu hanya masuk ke dalam mindas sadar saja, ini menjadi saranan yang dalam bentuk short term memory. Masuk sekejap, lepas itu lupa, lepas itu tak dibuat. Maka hipnosis adalah teknik komunikasi untuk menembus critical area untuk masuk ke dalam mindas para sadar. Tujuannya adalah untuk menanamkan suggestion, menanamkan saranan ke dalam mindas para sadar seseorang, supaya apa? Supaya menghasilkan sebuah ambisi, efektif, behavior atau kognitif. Apa efektif? Perasaan, kemudian behavior itu sebuah perilaku, tindakan, dan kognitif pemikiran yang baru. Nah, saranan ini kalau dalam hipnoterapi dalam bentuk sebuah skrip atau ayat-ayat untuk terapi macam itu. Dan setiap hari we live in hipnosis gitu. Kita hidup dalam hipnosis. Kita pernah memberikan saranan kepada anak-anak kita. Kalau tidak paham kaedahnya, maka dia hanya masuk ke pikiran sadarnya, lepas itu lupa lagi tadi buat. Ini yang orang cakap masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Telinga kanan lagi aja. Itu tak masuk sama sekali gitu. Maka orang perlu paham, inilah hipnosis yang sebenar. Tidak ada jampi-jampi, tidak ada puasa-puasa, tidak ada jin. Ini science, pure science. Contohnya. Baik. Oke, baik. Itu Mas sudah berikan penjelasan ya tentang apakah makna hipnosis. Tapi maknanya ini bukan jampi-jampi, bukan menggunakan khidmat jin. Itu yang memang Foucault memang itulah. Tapi kalau hipnoterapi yang sebenar dia adalah sains tentang minda ya. Tapi nanti kita pakai lagi. Jadi baik, awal ini banyak sudah orang yang tanya Ustaz, fakta agama ada sebutnya haram. Jadi macam mana Mas nak jelaskan halal haram hipnosis terkait dengan hukum. Baik. Orang di luar sana paham bahwa hipnosis ini pakai jampi-jampi atau menggunakan jin dan sebagainya. Lepas itu digunakan untuk kejahatan, ya. Padahal konsep hipnosis fokusnya adalah pada memberikan saranan. Saranan dalam bahasa Arab adalah nasihat, suggestion bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia sugesti. Nah, apakah hipnosis halal haram itu mana? Ini boleh menjadi halal, boleh menjadi haram. Jadi bukan terletak pada hipnosisnya, tetapi terletak pada bagaimana hipnosis ini digunakan. Dalam konsep hipnosis kita akan melewati beberapa fase. Ada tahapan-tahapan, step by step. Mulai dari pre-induction, lepas itu induction, ada deepening, ada deep trance level test, lepas itu ada suggestion, pemberian sugesti, saranan, lepas itu termination, lepas itu post hipnotik, dan kembali kepada keadaan yang baru lagi. Nah, dalam keadaan fase hipnosis itu, kita akan melewati pre-induction yang di dalamnya ada building repo. Building repo itu membangun persiapan sebelum memberikan saranan. Halal haram hipnosis boleh jadi di antara dua, building repo dan saranan. Bukan pada hipnosisnya. Building repo dan saranan. Building repo yang macam mana? Contoh, prinsip hipnosis adalah bagaimana saranan tersebut diterima oleh orang dan orang mau melakukan sesuatu yang kita inginkan.
Contoh ya, kalau kita menghipnosis orang lain, artinya boleh tak kita minta misalkan pada seorang gubernur atau apa orang yang bekerja dalam urusan kerajaan untuk misalkan kita ingin lepas dari penjara atau kita lepas dari hukum, lepas itu billing repo yang kita buat adalah rasuah, ya kan, rasuah, maka ini menjadi haram. Saranan sebelum saranan, apa saranannya? Tolonglah lepaskan saya, ya kan? Tapi billing reponya bagi uang sekian ribu ringgit misalkan, ini jadi haram. Jadi yang haram bukan terletak pada hipnosis, tapi bagaimana orang menggunakan hipnosis itu dari billing repo. Kemudian apa lagi membuat haram? Saranannya. Kalau saranan yang diberikan, sajisan adalah yang diberikan adalah saranan untuk menyesatkan orang, membuat orang lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah, lupa dengan tauhid. Ini menjadi haram. Kita tahu dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Justru kita diperintahkan untuk saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Ya kan? Nah, kita diminta untuk menasehati. Ini kan memberikan saran kepada orang dalam kebenaran dan kesabaran. Ini diperintahkan oleh Al-Quran untuk selalu memberitahu orang yang baik macam ini, ya kan? Makanya ada hipnoterapi. Tapi kita tidak boleh memberikan saranan yang jahat, mengajarkan orang, misalkan untuk merompak macam ini caranya, untuk menipu caranya macam ini. Ini saranan yang menjadi haram. Jadi kalaupun saya menghipnosis orang, kemudian saya bagi saranan, lepas nih, Anda tinggalkan orang tua Anda, musuhi orang tua Anda, rasakan, ini jadi haram. Tapi kalau saranan semua positif untuk terapi, untuk pendidikan, untuk parenting, untuk dokter, untuk konselor, psikologis dan sebagainya, ini bukan sekedar halal, tapi wajib. Karena ada perintahnya, watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Berikanlah nasihat untuk yang benar dan yang untuk kesabaran macam itu. Jadi bukan tentang hipnosisnya yang menjadi haram itu. Itu. Siapa dan bagaimana orang yang menggunakannya yang menjadikan dia haram atau macam pisau. Kalau kita tanya apa hukum pisau? Pisau tak ada hukum. Pisau ya pisau. Tapi kalau digunakan untuk memotong daging, memasak dekat dapur, halal, ya kan? Tapi kalau digunakan untuk membunuh, haram. Macam itulah, sama. Pada prinsipnya semua ilmu pada prinsipnya tidak ada hukum. Macam apa hukum matematik? Ya sama. Matematik kalau digunakan untuk positif mengajar ilmu halal wajib. Tapi kalau matematik digunakan untuk membuat kiraan rasuah, haram. Macam itu juga. Itu juga yang selalu bagi analogi, yaitu umpama sebilah pisau tadi. Pisau sudah bertahun-tahun kita simpan kat rumah. Ibu kita sudah guna pisau, Masya Allah, sudah bertahun-tahun untuk potong sayur, untuk potong ikan, untuk masak segala, beri makan kepada keluarga. Okay? Tapi dalam masa yang sama, pisau yang sama juga kalau dipegang oleh orang yang jahat untuk membunuh, maka pisau itu membunuh. Betul. Jadi bukan salah pisau. Bukan salah pisau. Siapa yang memegang, siapa yang menggunakan. Tetapi Mas Farid, ada orang cakap, ada orang tanya, Haji, bukankah hipnosis ini berasal daripada orang-orang yang non-Muslim, berasal daripada yang betul akidahnya. Jadi itu sebab dia haram. Jadi ramai orang juga dia namanya egosentris dalam beragama. Seolah-olah kalau yang dari non-Muslim, dari orang kafir semuanya haram. Hanya orang yang dibuat orang Islam saja yang halal, seolah-olah. Padahal Allah memberikan hidayah kepada siapa yang mencarinya, kepada siapa yang meminta kepada Allah, apapun agamanya. Macam kereta pun bukan buatan orang Muslim juga. Kita beli Toyota, kita beli Daihatsu,
orang non muslim juga yang buat, tak jadi haram kan? Nah, jadi ilmu itu netral sebetulnya. Ilmu itu netral, Allah bagi hidayah pada siapapun. Tetapi sebetulnya kalau kita kaji lebih jauh, sebetulnya keadaan hipnosis bukan dibuat oleh bukan ditemukan oleh orang barat, orang putih. Itu hanyalah mereka yang mengkaji fenomena ini, kemudian membuat sebuah istilah baru namanya hipnosis. Dulunya tidak ada sebuah definisi. Kalau kita kaji sejarah, misalkan zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau sedang sholat, yang terpanah kakinya itu, lepas itu sholat, itu kata Rasul cakap, cabut anak panahnya ketika dia setengah sholat. Nah, ternyata konsep sholat dengan konsep trans dalam hipnosis ada kesamaan. Strukturnya sama, kondisi brainwave di otaknya sama. Akhirnya orang tersebut trans dalam sholat, dan ketika dicabut anak panahnya dia tidak merasakan sakit. Dalam hipnosis ini dikatakan hipnoanestesi, dan dipakai untuk medical hipnosis, untuk hypnobirthing, membantu orang-orang yang melahirkan tanpa rasa sakit dan sebagainya. Zaman Ali bin Abi Thalib sudah terjadi. Kemudian dalam Al-Quran di surat Yusuf dikatakan ketika Siti Juleha menjemput putri-putri, perempuan-perempuan cantik, lepas itu mempersilahkan Nabi Yusuf keluar dari biliknya, berjalan. Apa yang terjadi? Mereka trans, mereka memotong jarinya sendiri tanpa sadar. Ini hipnosis, pattern hipnosis terjadi dalam otak orang-orang yang memperhatikan. Sebab apa? Mereka terkejut melihat ketampanan, handsome-nya Nabi Yusuf. Itu konsep hipnosis, karena hipnosis itu masuk melalui panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita rasakan. Macam itu. Jadi sebetulnya dalam Al-Quran sudah memberitahu ada tanda-tanda trans macam mana, ada tanda-tanda macam mana. Gitu. Tapi orang tidak. Barangkali ramai di antara kita terperangkap dengan istilah. Betul. Kalau kisah Nabi Yusuf tadi, dia cakap, wah, semua terpukau melihat kehansoman Nabi Yusuf. Jadi dia gunakan istilah pukau. Maka dia teringat orang yang memukau manusia lain, menipu pergi dapatkan kad bank, menipu ambil duit di bank, itu pukau. Jadi dia samakan istilah pukau itu. Jadi kadang-kadang itulah terperangkap dengan istilah. Kemudian oleh kerana pemahaman stigma dalam kepalanya, istilah yang Islam mesti dalam bahasa Arab. Kalau konseling, jadi hipnoterapi bukan bahasa Arab, bahasa Inggris, dikaitkan pula dengan kau. Jadi ini salah istilah. Kan terlupa. Hari-hari Pak Ustaz, Pak Guru, Pak Kiai pun naik kapal terbang juga. Betul. Dia terlupa yang kapal terbang itu tidak pernah satu orang pun orang Islam yang buat. Jadi kalau kita naik kapal terbang, ini tempat untuk berdakwah, jadi halal lah dia kan? Betul. Sama macam pisau tadi. Pisau sudah berapa lama digunakan diri kita, anak-anak cucu sehingga membesar, dapat solat, dapat energi untuk kehidupan daripada pisau. Pisau itu juga dulu-dulu dibeli dari kedai Cina. Nah ini soal istilah. Itulah pentingnya, makanya perlu ilmu. Ini Mas, seterusnya Haji nak tanya, apa penting untuk menyelesaikan salah faham ini? Mesti ada kajian, mesti belajar, kaji hipnoterapi yang benar. Adakah ini penting? Atau sekadar dengar-dengar saja untuk memberikan hukum dan hujah? Saya berani mengatakan bahwa ini sangat penting. Sangat penting. Pertama, selain boleh bantu orang lain, prinsip hipnosis adalah self-hipnosis. Bagaimana kita menghipnosis diri sendiri. Tentunya dengan sarana-sarana yang positif, sarana-sarana yang terbaik yang sesuai dengan kaedah yang sesuai dengan agama masing-masing lah. Kalau ini universal. Tetapi kalau dalam Islam sudah banyak sangat sarana-sarana positif dalam Al-Quran yang ini harus kita pahami. Supaya apa? Supaya orang berhenti mengeluh. Supaya orang paham bahwa
terutama untuk self-hypnosis ya, kata-kata diri sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulut kita ini akan memprogram minda kita, dan akan mencetak jiwa kita, juga kehidupan kita. Ada orang yang berkata macam ini, saya tak boleh lah, saya bodoh lah, saya orang kampung lah, saya tak akan berjaya lah, dan sebagainya. Orang tak sadar bahwa itu sedang menghipnosis dirinya sendiri. Ya. Kita perhatikan surat Az-Zariyat 23 dalam Al-Quran. Az-Zariyat 23 dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fawarrabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun mithlu ma annakum tantiqun. Apa artinya? Demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu katakan. Ini perintah dalam Al-Quran. Hati-hati dalam berkata, secara khas untuk diri sendiri, untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita. Tidak boleh kita mengatakan hal negatif sebab itu akan terjadi. Az-Zariyat 23, kawan-kawan dekat Facebook boleh cek. Ya. Tapi ramai orang yang melabel dirinya label-label negatif. Nah, sebab apa? Dia tak paham ada pattern hipnosis di situ. Ada pattern mind programming di sana. Kalau orang paham, orang akan stop mengatakan hal negatif untuk kehidupannya. Kalau orang paham tentang hipnosis, orang akan stop memburukkan dirinya sendiri. Itu satu, tentang self-hipnosis. Jadi penting paham ini. Yang kedua, ketika kita ingin memberikan saranan atau nasihat kepada orang lain, kalau caranya salah, maka nasihat itu tidak akan masuk kepada orang tersebut. Maka dalam pattern hipnosis kita diajarkan building repo, macam mana sebelum kita memberikan saranan, macam mana kita membina sebuah rasa selesa kepada orang lain, mendengarkan orang bercerita, kita pun melayani dia dengan baik supaya orang selesa dengan kita, ya kan? Nah, contoh parent nasihati anaknya, ya kan? Dalam kondisi marah, sebab anaknya berbuat salah, terus dia panggil, dia marah sambil bagi nasihat, apa yang terjadi? Dia bercakap 2 jam, tapi nasihat tak ada yang masuk. Ya. Tapi kalau dia paham teknik hipnosis untuk parenting, namanya hypnoparenting, maka dia paham, oh bagaimana cara mendekati anaknya, kemudian bincang-bincang yang selesa dulu, ya kan? Lepas itu dia paham, wah ini saatnya memberikan nasihat, maka nasihatnya akan diterima oleh anaknya dan anaknya akan mengikutinya, menurut kepada orang tuanya. Jadi penting memahami hipnosis karena manfaatnya pengaruhnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kehidupan, untuk sosial dan sebagainya. Jadi banyak sangat ini. Saya kalau orang tak belajar hipnosis. Kalau tak belajar memang tak kuat. Jadi kita nampak bahwa hipnosis lebih kepada the mind, kuasa minda kita, gelombang-gelombang otak kita yang sudah dibuktikan dalam sains. Dalam gelombang yang kita tenang, bagaimana gelombang otaknya, doktor sudah ada menjelaskan bukti-bukti gelombang ini. Jadi cuba Mas jelas sikit, bila dalam keadaan kita terhipnosis gelombang otak macam mana, alfa, beta dan sebagainya. Ini bukan perkara omong-omong kosong. Ini adalah dibuktikan dengan sains minda. Betul. Jadi ketika orang brainwave kita ini, gelombang otak kita ini, kita setiap hari hidup melewati 4 gelombang otak every day. Mulai dari beta itu gelombang otak kita aktif. Macam hari ini saya tengah beta aktif sangat, fokusnya kemana-mana, mendengar anak saya bersuara, saya pun fokus ke sana, ingat ini fokus juga ke sana gitu kan. Tetapi saya mencoba untuk fokus untuk bagi talk dengan kawan-kawan semua. Ini gelombang otak beta. Lepas itu ada gelombang otak alfa, kita santai, kita tenang, kita rileks. Itu masuk gelombang otak alfa. Lepas itu theta. Theta ini lebih dalam dari alfa. Santai, yang sangat santai, sangat rileks, lebih tenang, fokus, khusyuk termasuk sama di alfa dengan theta. Dan terakhir adalah delta. Delta ada gelombang otak ketika manusia dalam kondisi terlelap tidur lena. Dia sangat dalam tetapi tidak menerima saranan. Sedangkan theta seperti mimpi. Alpha fokus, tenang, rileks. Nah, ketika berbicara tentang hipnosis, kondisi gelombang otak yang terbaik untuk menerima saranan di minda para sadar adalah berada alpha dan theta.
alfa dan theta. Yes. Nah, orang ketika dia selesa, ketika dia seronok dengan kita, dia turun brainwave-nya yang tadinya khawatir, penuh rasa takut dan sebagainya. Ketika dia merasa selesa, dia turun ke gelombang otak alfa. Di sana kita boleh memberikan saranan kepada dia, gitu. Macam itu juga ketika kita sedang ibadah, sedang sholat. Kalau sholat, brainwave kita dalam keadaan beta, sholat tak akan khusyuk, tak akan fokus. Sebab yang dipikirkan banyak sangat yang dipikirkan. Maka melatih fokus dalam sholat sama dengan kita melatih self-hipnosis dalam kehidupan kita. Tenang dulu. Ada konsep di hipnosis itu yang dikaji riset dari Stanford University. Stanford University ada 3 kategori orang yang boleh masuk ke dalam brainwave alpha dan theta dengan mudah atau sulit atau moderat. Ini ada 3, ada yang sulit, ada yang moderat dan mudah itu. Dalam ibadah pun sama macam itu. Ada orang yang senang khusyuk, senang fokus. Ada orang yang sulit, ada orang yang setengah-setengah, moderat. Nah, kalau sains mengkaji bahwa ini ada ada moderat 85%, pas itu ada yang sulit 5%, ada yang mudah 10% misalkan. Dalam Islam ini namanya konsepnya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Apa? Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tak boleh melihat Allah, pasti Allah yang melihatmu. Sesungguhnya Allah yang melihatmu. Ini konsep pertama. Konsep pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadah engkau macam engkau melihat Allah, gitu kan? Ini konsep untuk orang yang mudah deh. Terus dia yakin di hati, di sini aktif, yes, saya yakin saya melihat Allah. Selesai. Senang dia masuk. Untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang moderat, yang sulit, yang macam mana melihat Allah, najib Allah. Apa hadis selanjutnya? Fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Sudahlah, tak payah pikir-pikir, ikuti saja. Allah yang melihatmu. Itu macam itu. Sama macam kita membuat hipnosis. Bagaimana saya tak boleh tidur nih, saya masih sadar nih. Ikuti saja. Yang penting mendengarkan saranan, nanti dia pun akan mendapatkan efek positif dari proses hipnoterapi yang diberikan. Itu dia. Cantik sekali. Maksudnya, kalau orang yang belum paham benar, kena paham betul-betul bahwa semua ini sudah dibuktikan oleh sains tentang minda. Sains minda tentang gelombang otak. Sebenarnya ini terkait. Bila kita ibadah, kenapa kita ada orang yang tidak mudah khusyuk, ada orang yang begitu lambat untuk khusyuk. Dia tak boleh bayangkan di minda. Baik, Mas. Sekarang Haji terlalu rindu kerana PKP ini hampir 2 bulan lebih. Kami dah tak boleh pergi untuk mengerjakan umrah lama. Iya, saja. Tapi oleh kerana kita belajar, tapi bila kita belajar, kita di rumah rindu, walaupun tak nonton TV, Haji masih boleh bayangkan nikmatnya Baitullah, nikmatnya sedang tawaf di Kaabah, nikmatnya sedang berada di Raudhah, kunjungi Rasulullah. Ke sana, tengok TV, tapi Dinda boleh bayangkan. Adakah ini adalah satu hipnoterapi punya elemen yang kita gunakan dalam puasa Dinda? Betul Haji. Nah, yang tadi Haji ceritakan itu sebetulnya konsep self hypnosis. Terutama kalau kita menginginkan, jadi gini, ketika kita berdoa kan, berdoa itu harus masuk ke dalam 3 aspek. Seperti konsep keimanan. Apa itu iman? Al-imanu yaqinu biqalbi wa tasdiqu biqalbi wa taqulu bilisan wa amal bil arkan. Iman itu 3. Yakin dalam hati, ya kan? Ucapkan dengan lisan, lakukan dengan perbuatan. Konsep yang tadi Haji ceritakan pun ini harus mencakup unsur manusia yang 3 juga. Apa itu? Ruh, jiwa, soul, jasad, fisik, mind, body, dan pikiran, mind, body, and soul. Nah, kalau kita berdoa, contoh ya, berdoa, hanya bercakap saja, kita dengar ustadz atau imam berdoa, pasti kita amin, tapi kita tidak paham, tidak sedar, tidak sampai ke pikiran, bahkan tidak sampai ke jiwa, ini doanya lemah. Doanya lemah, tak kuat.
So dia tak paham apa yang dia perlukan, dia tak minta apapun, dia hanya amin-amin, dia pun tak tahu artinya apa, ya kan? Tetapi berdoa yang betul adalah kita pikirkan, kita bayangkan, ya Allah saya ingin umroh, ya Allah saya ingin haji, ya Allah, ya kan macam itu. Di sini terbentuk konsep terbayangkan, macam mana kondisi di Raudah, macam mana keadaan di Mekah, macam mana keadaan saya sedang talbiyah, tawaf dan sebagainya. Itu hadir di sini dan diyakini dengan jiwa kita. Maka kata-kata yang kita doakan ini menjadi sebuah konsep self programming untuk kehidupan kita. Itulah self-hypnosis yang Islam ajarkan sebetulnya. Itulah yang tadi saya ceritakan, itu sebetulnya sedang membuat self-hypnosis. Kita sedang menarik supaya kita kembali lagi ke Mekah, kembali lagi ke umroh. Macam itu. Rindu. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, perhatikanlah apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat untuk hari esok. Kata-kata di sini, di ayat Al-Quran ini, perhatikan. Bukan melihat, perhatikan. Melihat. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, ada melihat itu ada nazar yang zuru, ada ro'a yaro. Ro'a yaro melihat sekilas saja. Melihat sekejap. Nah, tapi nazar yang zuru, lihat detail. Dari matahari. Sedangkan ayatnya, wal tanzur ya. Sedangkan ayatnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang dilakukan untuk hari esok. Kita boleh melihat hari esok tak? Tak boleh secara mata kita. Tetapi dalam media kita boleh kan? Dalam media kita boleh kan? Nah, lihatlah, berimajinasi, bayangkan doa-doa kita. Bayangkan kita sudah berada di Mekah. Bayangkan kita sudah berada di Mesir misalkan. Bayangkan kita sudah berada di mana yang kita inginkan. Itulah konsep doa dan secara khusyuk sebetulnya. Jadi kita meminta, melakukan dengan lisan kita, dengan amal kita minta. Tapi di sini terjadi sebuah konsep melihat masa depan kita. Nah kan, di sini mengimani, meyakini, yakin Bismillah, Allah kabulkan, macam itu. Jadi itu konsep hipnosis dalam doa itu macam itu aja, betul. Ya. Baik. Mas, kita pause kejap. Saya nak santuni rakan-rakan yang di online ini. Okey, terima kasih kepada Tuan Salkarim, Tuan Muhammad Alizan, Paradik bin Hong, Cili Amin, Abdul Hasan, Mining Saiful, Tuan Jun Faisal, ada 4 catatan. Jun Faisal, ingat Jun Faisal? Okey. Penerangan Mas Farid, ini saja positif. Setiap langkah juga tiada yang menyalahi agama, tiada jampi, melainkan penggunaan tone suara. Itu Jun Faisal. Terima kasih Faisal. Terima kasih Haziq, anak murid khusus building. Haziq, kirim salam sama Mas. Assalamualaikum Haziq, terima kasih. Azia, awal saya watching dan semua. Terima kasih semua. Baik Mas. Haji nak tanya seterusnya. Apakah yang lebih jelas Mas perlu sebutkan hipnoterapi dalam pandangan Islam? Mas rumuskan apa yang Mas sudah jelaskan tadi, ya kawan-kawan lebih faham. Supaya orang-orang yang sewenang-wenangnya memetulkan kau dan sebagainya lebih memahami. Silakan Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Begini, mayoriti orang berpikir bahwa yang disebut sehat adalah sehat fisik. Ketika dia boleh berjalan, ketika dia boleh melihat, dia ada luka, dia sehat, dia pikir dia sehat. Padahal seperti yang tadi kita cakap, bahwa manusia itu ada tiga unsur. Ada jasad, ada pikiran, ada jiwa, ruh. Maka yang disebut sehat harusnya tiga-tiganya sehat. Ya, Haji ya. Nah, lepas itu hipnoterapi ini berhubungan dengan kesehatan mental, pikiran, jiwa. Meskipun kalau kita kaji lebih dalam lagi, nanti akan berdampak pada kesehatan fisik juga. Nah, orang berpikir bahwa ketika fisiknya sehat, jiwanya sehat, belum tentu.
Boleh jadi dia sehat secara fisik, dia kaya raya, dia sehat secara fisik, tapi dia stres, dia jauh dari Allah, ya kan? Di jiwanya itu kotor, tidak pernah berzikir, gitu kan? Akhirnya dia mengeluh, akhirnya dia tidak paham, tidak menerima kehidupan, dia marah pada Tuhan dan sebagainya. Sebab jiwanya sakit, mentalnya sakit. Maka hipnoterapi itu untuk mengobati atau membersihkan hal-hal yang kotor yang ada dalam pikiran dan jiwa. Ya kan? Nah, sebetulnya dalam Islam ini sudah dibagi tahu. Apa? Kita cek surat Asy-Syam ayat 7, 8, 9, dan 10. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amin. Allah menyempurnakan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang di dalam itu ada fujur dan takwa. Di dalam pikiran kita dan jiwa itu ada fujur dan takwa. Dalam diri kita lah. Dalam diri kita ada fujur dan takwa. Fujur adalah sesuatu yang mengarahkan manusia kepada jalan kesesatan, ke jalan dosa, dan takwa adalah yang mengarahkan manusia ke dalam hal-hal yang positif, keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Ketika seseorang sakit pikiran, sakit jiwa, sakit hatinya, gitu, pasti ada yang salah dalam keimanannya, ya kan? Pasti ada yang salah dalam memahami kehidupan yang ada hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Ya kan? Maka dia harus dibersihkan hatinya, harus dibersihkan pikirannya. Nah, apa? Tazkiyatun nafs, menyucikan diri, menyucikan jiwa. Maka hipnoterapi boleh dikatakan kalau dalam Islam namanya tazkiyatun nafs. Dengan kaedah-kaedah yang ruqyah, berzikir, gitu kan? Maka sebetulnya ini wajib. Qad aflaha man zakka, maka bertuahlah, beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya. Nah, dengan konsep hipnosis, kita boleh menggunakan zikir sebagai induction untuk masuk ke dalam trance. Berzikir, wazkur rasma rabbaka katsira, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kita tenang jiwa kita, menenangkan hati kita. Berzikir. Ini konsep hipnoterapi dalam Islam sebenarnya. Tazkiyatun nafs. Nah, dalam kaedah secara general, hipnosis atau hipnoterapi memang tidak ada pattern zikir. Dia pakai kiraan. Rasakan, saya kira mundur dari 10 sampai 1, semakin tenang, semakin rileks, semakin santai, 10, 9, 8, dan sebagainya, dan seterusnya. Sebab apa? Ini general, tidak mengikuti agama apapun. Tapi kita sebagai muslim, kita boleh ubah suai. Saya tutup mata saya duduk, saya sudah berwudu, ya kan? Lepas itu saya berzikir, dan kita yakini dalam jiwa kita, dalam hati kita, semakin saya berzikir, saya semakin tenang. Ya Allah, terangilah hati saya. Terus berzikir. Ini induction dan deepening sebetulnya dalam Islam. Lepas itu teknik-teknik hipnoterapi saya pernah compare dengan teknik ruqyah, banyak sangat persamaan. Yang berbeda adalah tadi patternnya yang ini untuk general, untuk umum, tak ada ayat-ayat, kita boleh ubah suai. Kita pakai pattern yang Islam, pakai ayat-ayat Quran, pakai zikir dan sebagainya. Jadi sebetulnya sudah diajarkan, zaman Rasulullah sudah diajarkan. Hanya nama saja yang berbeda. Lepas itu konten di dalamnya boleh diubah suai. Nah, terakhir apa? Faqad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya, rugi. Sudah dia stres sendiri, dia pening dengan kata-kata yang dia buat sendiri, gitu kan? Rugi dia, sangat rugi. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas. Ini kembali kepada stigma lama, pemikiran-pemikiran yang taksub kepada sesuatu kepahaman dan ilmu, maka minda tidak dibuka untuk menerima ilmu yang baru. Sedangkan Allah sudah beritahu, ilmu Allah ini sangat luas. Banyak lagi yang kita teroka, kita pelajari. Seumpama sebuah cinta dengan air lautnya sebagai dakwah. Habis kering air laut tidak akan pernah habis ilmu Allah yang perlu kita kaji. Jadi sebagai orang yang profesional, orang yang bijaksana, jangan terus tutup minda. Belajar, pahami dengan jelas.
Balik aja nak sebut sebagai analogi tadi. Kapal terbang yang dibina oleh orang kafir, bukan orang Islam. Seluruh dunia Islam menggunakan kapal terbang sekarang. Malahan untuk kita pergi haji, pergi umrah juga guna kapal terbang. Iya. Okey. Tapi kalau kapal terbang itu di atasnya dihidangkan minuman, makanan yang tidak halal, tak betul lah dia di sisi agama. Nyalahilah dia akidah dan keyakinan. Tetapi kalau kapal terbang tadi, walaupun Islam membinanya, tak perlulah kita sama, itu bukan haji. Maka kita gunakan kapal terbang untuk kegunaan destinasi ilmu, destinasi ibadah, dan di dalamnya pramugarinya, semuanya mengikuti syariat. Maka kapal terbang itu menjadi kegunaan yang baik. Baik. So, kalau begitu, ini ada mafatan, sahabat kita Tuan Mafatan Sudin. Hipnoterapi perlu bersanad kan Tuan Haji, dan saya nak tanya Mas, hipnoterapi ini sebab ada juga di luar sana yang buat hipnoterapi tanpa ditanya dari mana tempat ilmu itu, dikatakan satu buku. Ini semua ilmu mesti berguru. Betul. Kamu pandai bertaradun dengan macam-macam lagu, yang kamu kita sendiri pun lagu mana sebab lunak dengannya. Tapi kamu tak belajar dengan guru, dari tajwidnya tak betul. Ilmu apapun berguru. Jelaskan Mas yang pandangan tadi. Di luar sana banyak juga, ramai juga pengamal-pengamal hipnosis. Banyak sangat, ramai sangat. Tetapi ini kembali kepada kepribadian masing-masing. Apakah semuanya memahami tentang konsep keimanan dengan baik dan benar? Apakah semuanya memahami konsep syariah dengan baik dan benar? Kalau di situ lemah, sebab ini kita tahu dalam jiwa kita itu ada fujur wa taqwa. Tadi yang seperti saya katakan sesuai dengan Al-Quran, ada fujur wa taqwa. Dan ketika itu dimiliki oleh seorang yang tidak paham tentang akidah Islam, maka kemungkinan besar fujurnya lebih besar dibanding takwanya, atau mungkin takwanya sudah menghilang. Kemudian dia mempelajari ilmu hipnosis atau hipnoterapi ini tanpa didasari tauhid yang betul, maka boleh jadi yang berperan di dalam jiwanya adalah fujur. Maka ini menjadi bahaya ketika dia mengajarkan kepada orang-orang Islam lagi. Di sini letak ramai orang yang tersesat dalam hipnosis. Saya tidak menafikan halal haram dan sebagainya, memang betul ada. Ketika trainernya tidak betul, maka pasti muridnya tidak betul. Dia ajarkan dengan jampi-jampi, dia ajarkan dengan mantra-mantra, dia bertawasul bukan kepada Rasulullah, dia bertawasul kepada batu atau jin apa atau tokoh siapa. Ini menjadi bahaya karena berhubungan dengan keimanan dan tauhid. Berhubungan dengan jiwa ini pasti berhubungan dengan tauhid. Kita sudah disumpah di Lauhul Mahfuz sebelum roh itu ditiupkan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka selalu kita bandingkan dulu bagaimana dalam konsep syariah. Carilah trainer yang betul. Begitupun baca buku saja tanpa guru yang jelas, boleh jadi buku yang ditulis ini dengan persepsi yang penulisnya sesuai dengan syariah tak, sesuai dengan konsep keimanan kita sebagai umat Islam tak? Itu. Maka carilah guru yang sebenar. Saya pernah diskus dengan seorang ulama tentang hipnosis. Rupanya ulama ini, syekh ini paham sangat tentang hipnosis. Dan beliau cakap hipnosis ini sebaiknya dipelajari oleh seorang ulama. Supaya seorang ulama itu bisa lebih paham tentang konsep jiwa dan hingga manusia, bukan sekedar syariah. Supaya lebih lengkap di dalamnya. Karena banyak konsep-konsep hipnoterapi atau hipnosis yang sama dengan konsep tarikat atau sufi. Seorang yang mendalami konsep sufi tanpa dibarengi dengan syariat yang kuat, boleh jadi menyimpang juga. Terjadilah konsep wahdatul wujud misalkan, dia mengaku sebagai Tuhan dan sebagainya. Dalam hipnosis, konsep dalam psikologi transpersonal, ramai juga orang yang merasa dirinya menjadi Tuhan, ateis akhirnya. Karena mengatakan, saya memikirkan benda ini, saya dapat.
saya cakap ini saya dapat, dia merasa ya Tuhan saya, ini menjadi musyrik jadinya. Maka belajarlah dari orang yang tepat, yang betul-betul insya Allah semoga jumpa dengan trainer yang memahami agama dengan baik, juga memilih buku yang tepat juga. Nah, buku ini bukan sebagai primer, bukan nomor satu, tetapi buku sebagai sekunder untuk melengkapi keilmuan kita. Tetap cari guru yang terbaik. Rujukan tambahan. Betul. Baik, terima kasih Mas Farid. Jelas Tuan Mapatan dan sahabat-sahabat di bawah sana. Apa ilmu pun mesti berguru. Kita mesti mencari guru yang benar, guru yang pakar. Kalau ilmunya berkaitan agama, carilah ilmu yang memang benar dari segi syariahnya, dari segi tauhidnya dan sebagainya. Jadi baik, apa ilmu pun mesti mencari yang baik. Kembali kepada kita punya hipnosis yang biasa-biasa kita gunakan, banyak pakar-pakar di Malaysia gunakan. Umpamanya di Malaysia pernah terkenal seorang motivator, seorang doktor pengobatan, namanya Profesor Dr. Muhayya. Mas pernah dengar nama Profesor Dr. Muhayya? Orang yang memberi motivasi positif dan sebagainya. Dia ada satu program yang dinamakan pada certifikat namanya Reset Minda, Mind Reset. Sebenarnya kita biasa kita buat terapi mind reset, kita set balik minda-minda, pikiran-pikiran yang negatif yang ada dalam minda, kita masukkan saran-saran yang positif, maka kita buang segala yang negatif, selaras dengan agama kita yang ajar. Nabi juga suruh kita jangan lagi bawa sampah-sampah dalam kehidupan lampau ke masa kini. Maka ada konsep taubat dalam agama. Jangan terbelenggu hidup dengan sampah-sampah kenangan lampau yang merosakkan kehidupan masa hadapan. Maka bertaubat. Begitu juga hipnosis. Jangan ikut pada pentokoh hipnosis yang bawa ke arah yang tak betul. Jangan belajar dengan mereka. Memang ada hipnosis yang digunakan cara tak haramlah dia. Okey, jadi maksudnya mesti berguru dengan orang yang baik. Mas sebut tentang ketenangan tadi. Haji teringat. Haji punya guru, Mas juga kita semua bincang banyak kali. Nak tenang ini bukan tenang. Nak gembira boleh. Orang ramai kawan dengan kita gembira. Orang bagi hadiah pada kita gembira. Kita dapat uang, kita gembira. Itu gembira ini bila kita dapat sesuatu yang kita nampak fizikalnya dan kita dapat lihat. Nak bahagia pun tidaklah susah tenang. Kita akan bahagia kerana kita bersama keluarga yang kita sayangi. Kita akan bahagia kerana kita bersama kawan-kawan yang lama kita tak jumpa, yang saling sayang menyayangi. Tetapi nak tenang, orang ada harta, orang ada kawan ramai, belum tentu tenang. Ya, Haji. Sebab ketenangan hanya milik Allah. Bila Allah sayang kita, Allah ingat kita, baru kita diberikan ketenangan yang sejati. Mas sebut tadi, maka nak tenang, rahsia ketenangan ialah zikrullah. Mas sebut tadi. Zikir pada Allah, ingat Allah. Maka siapa ingat Allah, sayang Allah, maka Allah ingat kita, Allah sayang kita, baru dia beri ketenangan. Jadi konsep hipnoterapi, hipnosis tadi, tenang, bila tak solat. Bayangkan rasanya Allah dekat dengan kita. Kalaupun kita tak nampak Allah. Inilah konsepnya. Maka orang yang berkenal fokus ini saja, Allah benar-benar dia rasa untuk dalam solat dan segala. Baik, Mas. Mapatan ada korekkan lagi. Betul apa yang Mas katakan, pengamal mesti kembali kepada kepribadian seseorang, iaitu tauhid yang betul. Betul, ada yang tersesat di luar sana, pengamal hipnosis kerana nilai sedikit rosak tipu sebelanga. Ini perumpamaan orang Melayu. Dia ada ya, nilai sedikit
rasa sama. Jadi mudah-mudahan sesiapa yang mendengar gerakan kita hari ini, kalau dia itu adalah nilai, tolong jadi susu lah, jangan jadi nilai lagi. Jangan membawa kebencian, jangan membawa kerusakan, jangan cepat menghukumkan sesuatu seperti itu menjadi sadar. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas. Baik, seterusnya Mas, Haji nak fokus sedikit supaya Mas ceritakan sedikit, adakah sesuai kita nak aplikasi, kita nak gunakan aplikasi hipnoterapi ini dalam kehidupan dan sekarang kita ada dalam bulan puasa, cuba Mas kaitkan hubungan hipnoterapi dengan ibadah puasa. Silakan. Sangat dekat hubungannya hipnoterapi dengan ibadah puasa. Kita tahu ramai orang di luar sana mengatakan kalau saya puasa saya sakit gastrik, perut tak kuat, nanti lambung sakit dan sebagainya. Ramai orang cakap macam itu. Ini ada kesalahan dalam mindsetting dia. Sebetulnya kenapa bulan Ramadan kita diminta untuk berniat terlebih dahulu di malam menjelang puasa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana li sanatilillahi ta'ala. Kita lepas tarawih atau lepas maghrib sudah boleh baca niat itu. Kembali kepada hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal perbuatan terpulang pada niatnya. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka kita dapat ridhonya Allah dan Rasulnya. Nah, apa maksudnya? Ketika kita berniat itu, sebetulnya kita sedang membuat self-programming untuk diri sendiri supaya apa? Minda kita men-setting supaya pikiran bawah sadar tidak memerintahkan lambung untuk bekerja di siang hari. Ya, di sini ada hipotalamus, di sini ada yang memerintahkan fisik untuk bekerja otomatis, sistem setiap hari, everyday, darah mengalir, jantung berdetak, lambung terus mencerna, kemudian kita nak buang air besar, nak buang air kecil. Di sini ada kontrolnya di belakang otak kita, di belakang kepala kita. Nah, ketika kita berniat, proses dengan keyakinan dan keimanan kita, dan kita tahu bahwa puasa itu menahan hawa nafsu dan menahan makanan minum mulai fajar sampai maghrib. Maka dengan kesadaran di otak kita, pikiran sadar kita, kesadaran, kita mengucapkan niat, kita self-programming, masuk ke dalam minda secara sadar akan memerintahkan hipotalamus untuk berhenti memerintahkan fisik untuk bekerja di siang hari, khususnya lambung. Ini hubungannya. Tetapi ketika orang tidak ikhlas, artinya di hatinya ada yang menolak. Di pikiran sadarnya tidak sadar. Kan itu? Maka dia akan sakit lambungnya. Meskipun dia sama-sama baca niat, tetapi baca niatnya hanya di mulut saja. Tidak trans, tidak sampai ke jiwa, tidak sampai ke pikiran. Di fisik saja. Maka dia iya, akhirnya dia esok harinya siang-siang sakit, merasa lapar dan sebagainya. Tapi kalau niatnya ikhlas, dia trans, maka dia tidak merasakan lapar di siang hari. Aktiviti saja, sibuk-sibuk, kerja-kerja, tetap sehat, tetap full energi sampai maghrib. Itu dia hubungan self-hypnosis dalam niat puasa dengan puasa Ramadan itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang sakit gastrik ketika Ramadan, sakit mah ketika Ramadan, perbaiki niatnya. Perbaiki niatnya, yakin sama Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian atau perintah kepada hambanya yang tidak hambanya mampu. Pasti mampu kita. Pasti mampu. Tidak mungkin sakit. Bahkan kajian kedokteran banyak yang mengkaji bahwa puasa itu sebetulnya justru membuat sehat, bukan memberikan sakit. Itu dia. Jadi ada hubungannya self-hypnosis dengan puasa aja. Gitu. Baik, benar, tepat sekali. Jadi kalau nak lebih
tenang, lebih nyaman puasa, mesti bijak menggunakan set hipnosis. Tadi dari segi tak langsungnya niat kita itulah ikhlaskan niat kita, bukan kerana takut orang malu, bukan takut mak marah, bukan bapak marah, bukan malu kerana manusia. Kerana kita pun tahu puasa ini bukan untuk orang lain, tapi puasa Allah perintahkan khusus untuk dipersembahkan kepada Allah. Kalau ibadah-ibadah lain untuk puasa Allah nak ujikan Allah. Jadi kalau kerana Allah, walaupun manusia tak nampak, kita boleh pergi makan, minum, sorok-sorok di balik pintu kan. Tapi oleh kerana Allah, kita malu dengan Allah. Maka itu sudah niat, itu sudah set program di minda. Sama juga kalau kita nak tidur malam-malam, tak perlu lagi beli jam loceng. Betul. Tak payah. Set saja di minda, aku nak bangun pukul 3 pagi untuk qiyamul lail, untuk tahajud dan syukur. Dengan betul-betul niat kerana Allah. Secara otomatik ada jam loceng di minda. Ini bangun. Itu juga. Jadi jangan salah faham. Baik. Macam tadi niat bangun malam, nak qiyamul lail itu sudah self programming, sudah self hypnosis itu. Betul Haji. Nak pergi kerja nanti bila selesai PKP nak pergi kerja, anak-anak nak pergi sekolah, sudah nak bangun pukul berapa, nak naik bas pukul berapa, sampai ke sekolah pukul berapa. Dah nampak dah nun bilik darjah, nampak guru-guru akan masuk kan? Nah, ini sudah setting programming pada awal. Jadi maknanya kalau guru di sekolah nanti sudah selesai nak pergi sekolah, daripada rumah sudah atur besok nak ajar apa, nak mulakan macam mana, dah nampak dah wajah anak-anak, pelajar-pelajar pergi dengan penuh kasih sayang, pergi dengan penuh senyum, bijak untuk mengatur kehidupan, tinggalkan segala kerana di rumah. Kalau sudah bermula nak pergi kerja, kita boleh set di minda, sudahlah, tinggalkan dahulu segala urusan kehidupan di rumah. Fokus pada kerja di sekolah. Jadi taklah kita bawa yang gaduh dengan isteri, yang gaduh dengan suami, yang gaduh dengan anak. Kalau tidak di sekolah, mula menjadi singa, menjadi harimau guru. Sedikit melenting. Kerana sudah tidak set di sini. Itu juga elemen-elemen hipnosis yang memang Allah tidak ada. Nah, saya nak sebut sebelum kita berakhir. Lama juga. Dulu counselling, Haji belajar counselling. Bermula dengan ijazah counselling, bimbingan dan counselling. Kemudian Haji lanjutkan lagi belajar master psychology. Maknanya Haji berguru dengan profesor-profesor yang psikolog, yang benarlah. Bagaimana cakap jabatan jadi, jangan main baca buku saja. Kita belajar, kita ijazahkan. Counseling juga bukan berasal daripada orang Islam. Teori-teori counseling juga tak banyak. Semuanya berasal dari teori orang Barat. Tetapi kita yang faham counseling, kita yang faham kaedah-kaedah dalam counseling, kitalah yang gunakan, sesuaikan dengan kaedah counseling sebagaimana yang diajar oleh agama kita. Teori-teori itu hanya ilmu sainsnya, tapi dari amalannya kita orang Islam yang lebih faham. Dan kalau Haji nak sebut, nanti masuklah. Dalam Al-Quran, dalam surah Rasulullah ajar dalam kehidupan dia berurusan dengan masyarakat, dia berurusan dengan sahabat-sahabat dia. Bagaimana dia mengajar sahabat-sahabatnya dari segi emosi, dari segi kasih sayang, dari segi hidup yang positif. Maka saya Haji sebut bapak kaunseling sebenarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Mas ulas. Saya nak sebut satu kisah. Ada satu ketika Rasulullah sama para sahabat. Rasulullah bertanya pada sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Umar. Rasulullah sebut, kamu tahukah kamu sangat rindu kepada seseorang.
terlalu rindu kepada orang ini. Kamu tahukah siapa yang aku rindu? Sahabat-sahabat berpandangan meninggalkan. Ada yang jawab, kalau begitu, tentulah kamu rindu kepada para malaikat. Sebab malaikat sangat taat, sampai ilmu kepada mereka dan sebagainya. Rasulullah senyum. Benarlah. Mana mungkin sayang tak hormat malaikat. Begitu taat setia malaikat. Tapi bukan itu maksud aku. Mana sahabat terpinga-pinga melihat sana itu. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Maka ada lagi yang menjawab, kalau begitu, itulah kamu rindu kepada para nabi yang telah meninggalkan kamu, ya Rasulullah. Mereka lah yang Rasulullah senyum. Memang benar. Mana mungkin aku tidak rindu kepada para nabi yang telah bersabung nyawa menyebarkan agama. Tetapi bukan itu maksudku. Lagi bingung sahabat, apakah yang dimaksud oleh Rasulullah? Sahabat berpandangan antara satu dengan lain. Ada yang cakap, kalau begitu ya Rasulullah, tentu kamu rindu kepada kami. Kami sahabat kamu yang bersama kamu, ya Rasulullah. Rasulullah senyum, Rasulullah menangis. Lihat sahabat-sahabat. Memang benar sahabat-sahabatku. Mana mungkin aku tidak rindu, tidak sayang kepada kamu. Kamulah yang berjuang bersama aku. Tapi bukan itu maksud aku. Ada lagi yang aku paling rindu. Semua terdiam. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang Rasulullah rindu ini? Rasulullah dengan sahabat-sahabat, rindu umat. Siapa umat Rasulullah? Kita lah. Kenapa Rasulullah rindu? Sebab kita yang pernah bersama Rasulullah dari hidupnya. Kita tidak pernah bersama Rasulullah dalam hidup. Sudah beratus tahun. Dan sahabat memang dapat bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah sayang kita kerana walaupun kita tak pernah melihat susuk tubuhnya, tapi kita tetap kasih, kita sayang, kita rindu kepada Rasulullah. Masya Allah. Ini bapak kaunseling Rasulullah ini, bapak kaunseling. Bagaimana menunjukkan kasih sayang, kerinduan, pernah sedikit beri kecil hati kepada sahabat-sahabat yang mendengar dia. Masya Allah. Mas Unas, benarkah? Kaunseling juga laras dengan sebenarnya Rasulullah. Contoh bapak kaunseling yang sebenar. Ya, betul Haji. Haji yang ceritakan Rasulullah. Prinsip dari kaunseling adalah bagaimana kita boleh bantu orang lain sambil juga menasihati diri sendiri sebetulnya. Seorang konselor idealnya adalah tidak memikirkan tentang dirinya sendiri, tetapi memikirkan apa yang boleh dia lakukan untuk orang ramai. Sesuai dengan kaidah Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah apa yang bermanfaat untuk orang banyak, orang ramai. Nah, seorang konselor dia harus sudah clear dulu dengan dirinya. Kalau dia dengan dirinya tidak clear, tidak selesai dengan masalah dirinya, macam mana dia nak bantu orang lain? Maka dia pun jiwanya harus dekat dengan Allah. Pikirannya pun harus tenang. Supaya dia ketika menolong orang lain, dia clear, tidak ada masalah yang justru nanti akan terbawa dalam sesi konseling tersebut. Jadi tadi apalagi yang tadi Haji ceritakan, Rasulullah sendiri selalu peduli dengan sahabat-sahabatnya, dengan umatnya, bahkan termasuk kita ya. Ketika Rasulullah meninggal pun yang dicakap apa? Ummati ya Allah. Masya Allah. Nah, saya di awal-awal Ramadan saya sharing dengan jamaah di sini tentang aktivitas Rasulullah dalam 24 jam. Ternyata Rasulullah itu setiap pagi lepas subuh, jadi jamaah subuh Rasulullah buat kajian dekat masjid. Lepas itu Rasul bertanya, adakah sahabat kita yang tidak hadir pagi ini? Apakah mereka sakit? Apakah mereka kenapa? Nanti sahabat ada yang bercerita, oh si Fulan tidak hadir sebab sakit macam ini. Maka pagi itu selepas kajian, sebelum kajian duha, Rasul akan datang ke rumah sahabat yang sakit.
every day, setiap hari Rasulullah buat dan memperhatikan, bertanya, adakah sahabat yang sakit, ada soalan apa, permasalahan apa. Dia datang ke rumah-rumah sahabat untuk apa? Mendengarkan keluhan, mendengarkan cerita dari sahabat-sahabat. Ada masalah keluarga apa, ada masalah anak apa, ada masalah ekonomi macam mana, ada masalah kesehatan macam mana. Setiap hari itu yang Rasulullah lakukan di masa Islam sudah berjaya setelah Futuh Mekah. Ini tanda bahwa seorang Rasulullah ini konselor terbaik. Tak ada yang bayar. Tak ada yang bayar. Tak bisa bayar. Dia datang terus. Ketika ada sahabat yang mungkin masalah ekonomi, mungkin ada konflik keluarga, mungkin ada masalah tentang kehidupan, terus Rasulullah yang handle. Setiap hari Rasulullah perhatikan macam itu. Nanti dia keliling, lepas dia ke rumah-rumah istrinya, lepas itu dia pamit dari rumah istri terakhir, dia pergi ke rumah sahabat yang sedang sakit di pagi hari dan petang hari. Setiap hari itu tanda Rasulullah seorang konselor. Ini betul. Bagus. Alhamdulillah. Dalam konseling baru orang sudah boleh terima bila datangnya Imam Al-Ghazali. Ya, Islam. Betul. Baru banyak orang faham. Ini soal istilah. Balik lagi soal istilah. Kalau asal konseling ada dalam Islam, konseling itu nasihat dengan ini soal istilah. Jadi tolonglah kita faham lagi dengan benar, dalam konten yang benar, dalam ilmu yang benar. Jangan mudah menghukum kerana ilmu Allah itu luas. Wal takum minkum ummatun yad'u ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mari kita sama-sama satu kumpulan yang mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dalam masa yang sama. Kalau ada kawan-kawan yang mencegah kemungkaran, asal saja selari dengan agama, insya-Allah ilmu itu akan benar dan bermanfaat. Okey, baik Mas. Barangkali kita sudah pukul 5 lebih di Malaysia. Di sana ada pukul berapa? 6. Mohon maaf, kita salah bagi jadwal. Dalam jadwal itu jam Indonesia lebih cepat, rupanya jam Malaysia yang lebih cepat. Tukar. Okey, tuan-tuan dan puan, hari ini Haji bersyukur, terima kasih kepada Mas Farid. Hari ini Haji dapat tetamu, kita berdiskusi dalam bicara motivasi yang Haji atur kerana kita akan ada ilmu yang berguna. Maka hari ini adalah Haji bicara dua negara, Nusantara, Malaysia dan Indonesia. Semoga pada urusan selepas ini kita boleh aturkan program-program khusus seminar yang berkaitan dengan Islamic Literacy. InsyaAllah. Kita nak mengajak kawan-kawan yang masih miskin, yang masih rasa tak berapa jelas, tak berapa faham. Mari kita berdiskusi dalam majlis ilmu yang sebenar. Kita berbincang, kita mencari di mana silap, di mana betul, di mana yang tak benar. Maka barulah kita boleh menjadi manusia yang hebat dari segi memperkembangkan ilmu Tuhan ini. Walaupun apa istilahnya, istilah bangsa apapun, semua adalah bentuk yang Allah ciptakan. Tidak semestinya ilmu itu di bahasa Arab saja. Okey? Jadi baik. Untuk itu Mas, rumus. Saya ucapkan terima kasih Haji. Belum lagi. Jadi Haji mau Mas rumuskan rumusan supaya lebih jelas tentang terapi hipnosis yang benar dalam Islam. Dan nanti satu masa nanti kita akan atur kursus-kursus yang berkaitan, akan jemput kawan-kawan yang minat untuk mendalami. Dan ilmu ini kalau dipahami dalami, Haji pernah lalui, Haji gunakan dalam motivasi bersama pelajar, bersama anak-anak Haji juga. Macam mana Haji sendiri, bagaimana dia pergi ke sekolah yang dia tak minat pada sekolah itu, tapi ibu bapa mahu pergi ke sekolah itu. Tetapi setelah Haji berikan reset mind, hipnoterapi, kita buat mind hipnoterapi. Daripada mulanya tak minat, tak mahu, menolak, kita resetkan nilai-nilai yang negatif, file-file nilai dia, masukkan nilai-nilai yang positif, baik sekolah itu
apa matlamat kita masa depan, apa kita belajar. Nah, sekarang alhamdulillah saya menepasi sampai ke dengan cemerlang, mana doa. Sekarang ini sedang menunggu tawaran masuk ke universiti. Oh iya. Lepas PKP lah, mudah-mudahan dia akan masuk ke minat, nanti menjadi da'i pejuang agama mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong rumuskan bicara kita hari ini supaya kawan-kawan lebih jelas dan lebih faham. Selamat. Jadi kesimpulannya adalah sebetulnya hipnosis ini bukan hal baru dalam dunia Islam. Khususnya kehidupan secara manusia secara umum ya, bukan hal baru. Memang istilah hipnosis ditemukan dari masa Francis Mesmer, kemudian James Braid dan sebagainya. Semua itu tokoh-tokoh psikologi ya. Tetapi sebetulnya zaman Rasulullah sudah banyak diamalkan, hanya saja namanya bukan hipnosis. Termasuk ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah itu sama dengan konsep hipnoterapi yang dengan pattern yang sama. Yang kedua, Al-Quran pun memberikan isyarat-isyarat tentang pattern hipnosis atau fenomena hipnosis. Sejarah Rasulullah pun memberikan isyarat tentang fenomena hipnosis. Itu terjadi sudah zaman Rasulullah dan dicontohkan bahkan. Kemudian Al-Quran pun ada perintah-perintah untuk menjaga lisan, karena kalau lisan ini tidak dijaga, ini akan terjadi seperti apa yang kita katakan. Ini self-hipnosis, Az-Zariyat 23. Kemudian di Asyam, tentang tazkiyatun nafs, kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Apa itu diri? Bukan sekedar fisik, tetapi juga pikiran dan jiwa. Maka seperti kaidah hipnoterapi pun, kita menterapi orang untuk membetulkan pikiran dan jiwanya. Ini sebuah perintah yang diberikan oleh Al-Quran. Allah memerintahkan kita, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, ya kan? Beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya. Maka supaya Anda tidak mengalami hipnoterapi, jaga pandangan Anda, jaga pendengaran Anda, jaga perasaan Anda dari hal-hal maksiat, dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Insya Allah Anda pikirannya sehat, jiwanya sehat. Kawan-kawan semua, yang pasti hipnosis tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Yang membuat hipnosis bercanggah adalah ketika saranan yang diberikan itu negatif. Saranan yang diberikan negatif. Kita menyarankan orang untuk berbuat jahat, kita menyarankan orang untuk berbuat maksiat, ini haram. Bukan hipnosisnya, tapi saranannya. Itu saja. Tadi kajian kita lebih luas lagi, termasuk niat dalam puasa, ikhlas. Konsep doa pun terdapat konsep hipnosis. Dalam hipnosis tidak boleh dilepaskan dengan trans. Apa itu trans? Trans artinya hadirnya fisik kita, hadirnya pikiran kita, dan hadirnya jiwa kita dalam sebuah keadaan tertentu. Orang cakap itu fokus. Ya, fokus adalah jembatan untuk trans. Ditambah dengan ketakutan pada Allah sebagai hamba yang hina, itu adalah khusyuk. Maka menjiwai doa kita, menjiwai sholat kita, menjiwai puasa kita, menjiwai haji kita, menjiwai umrah kita, menjiwai zakat dan sedekah kita. Maka itu trans yang sama dengan hipnosis. Jiwailah. Maka di situ kita akan mendapatkan ketenangan, khusyuk, apalagi kita amalkan wazkur rasma rabbaka katsira, perbanyaklah berzikir pada Allah qiyaman wa qu'udan, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rehat, dalam kondisi baring, maupun qiyaman, berdiri sibuk kerja, tetap berzikir lidahnya. Insya Allah hati kita bersih lagi, supaya kita kembali tenang, dan nanti ketika kita meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa itu jiwa yang tenang? Yang banyak zikir, yang bertakwa. Masuklah, pulanglah kepada aku, kata Allah. Pulanglah, jadilah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu semua, insya Allah. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mas. Akhirnya Haji nak sebut sikit, sebelum bersiaran ada kawan yang WhatsApp ini bercakap soal nak tahu halal haram hukum agama, mesti juga berbincang dengan tokoh-tokoh agama yang jadi itu Mas sudah sebut tadi. Mas sendiri pernah berbincang belajar dengan tokoh-tokoh agama, ulama-ulama besar juga.
dan mereka sendiri yang faham tentang hipnoterapi, hipnosis, mereka ulama-ulama ini juga mengatakan bahawa benar ilmu ini sepatutnya dipelajari oleh siapapun, asal saja jangan digunakan untuk yang tidak membawa kebaikan dan bercanggah dengan. Pokoknya kita ada sesuatu ilmu yang asalnya ilmu ini memang ilmu Allah, tetapi kalau kita pergunakan di jalan yang tak betul, tak betul lah dia. Kalau kita gunakan di jalan yang benar, benarlah dia. Sama juga banyak agama walaupun bersandarkan Islam, agama contohnya sunnah macam-macam ajaran, tapi yang sesat tetap sesat ajarannya. Walaupun dia membacakan ayat Quran yang sama, tetapi itu ajaran-ajaran sesat, itu tidak boleh kita ikuti. Samalah juga hipnosis, jangan diikut hipnosis yang orang buat kukau, kejahatan yang menggunakan jin dan syaitan itu, tapi mari kita ikut Islamic hypnotherapy, gabungkan dengan ilmu agama sunnah Rasul, kita akan jadi orang yang tenang dalam hidup ini. Pokoknya bersihkan hati, bagaimana yang Mas sebut tadi, ikhlaskan diri dalam berbuat sesuatu. Mari kita berhidup dengan jalan kuasa cinta kepada Allah, hablum minallah, hablum minannas. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bersiaran lagi dengan Mas. Nanti kita akan atur program-program khusus seminar berkaitan Islamic hypnotherapy, khususnya di selanjutnya, khususnya di Sabah, di Kepulauan Bali yang rakan-rakan kita akan panggil. Mari kita belajar yang benar-benar ini untuk kehidupan diri, keluarga dan masyarakat. Baik, terima kasih Mas. Ada salah silap daripada Haji, mohon maaf. Selamat berpuasa. Doa. Sama-sama Haji, saya mohon maaf juga kalau ada yang Haji pun dah, saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Yang menunggu nak pergi umrah dah ramai yang menunggu. Doa supaya kami dapat kembali mengatur doa untuk bertemu Allah, Baitullah dan Rabbah Rasulullah di Mekah dan Madinah. InsyaAllah. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya Ma'azaimatin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mas punya sekolah pengajian Al-Quran, tazakka, semua berjalan dengan lancar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Doanya terus Haji, semoga Haji selalu sehat. Saya terima kasih banyak-banyak sudah dijemput dalam MBK ini untuk live streaming. Semoga boleh bermanfaat kepada semua rekan-rekan dekat Malaysia dan Indonesia. Semoga menjadi jariah untuk kita semua, menjadi keberkahan untuk kita semua. Jazakumullah khair. Buat kawan-kawan yang menyaksikan live ini, jika ingin belajar, boleh datang ke Sabah nanti dengan MBK, dan kita jumpa sama-sama dengan Haji, dengan saya. Kita kaji betul bagaimana aplikasi hipnoterapi ini yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Kita kaji hipnosis sesuai dengan ajaran Islam, insyaallah. Jazakumullah khair. Muhammad dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mafatan kirim salam. Kirim salam pada Mas Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat berpuasa. Ya. Alhamdulillah, hari ini Haji dapat berdiskusi khusus dengan Mas Farid Wajdi, salah seorang trainer, coach di bidang Islamic hypnotherapy, hipnosis, hipnoterapi. Dia juga pakar dalam bidang NLP, bidang mind, transform mind dan sebagainya. Dan insyaAllah dia juga ada sekolah tahfiz, sekolah pengajian agama, tazakka, pesantren di Indonesia dan sebagainya. Dan Haji sudah pernah ke sana. Dan Haji pernah juga dibawa dan berjumpa dengan Insinyur Dr. Tabagus, seorang pakar dalam bidang komunikasi. Dia juga doktorat dalam bidang Islamic hypnotherapy. Dan semua ini sudah dibuat kajian dan ada ulama-ulama yang telah dirujuk dan sebagainya. Tak apa, kalau masih ada keraguan, ketidakpahaman, nanti kita akan usahakan adakan seminar, kursus dan program di Sabah khususnya tempat Haji ada, dan juga rakan-rakan di Semenanjung, supaya kita lebih memahami ilmu ini. Jangan kita cepat menghukum. Apapun ilmu, mari kita belajar menjadi orang yang betul-betul memahami, kaji dengan terperinci dari segi kaitan dengan hukum dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang meningkat, menambahkan ilmu, sebab Allah akan berikan ganjaran, akan angkat darjat manusia yang berilmu, tapi menggunakan ilmu dengan cara yang betul. Akhir sekali, saya nak sebutkan lagi analogi dengan hipnotis, seumpama sebilah pisau tadi yang disebut. Pisau yang tajam yang berada di rumah kita,
malahan bukan sebilah, banyak bilah pisau. Dah lama duduk di rumah yang ibu gunakan setiap hari untuk potong ikan, potong sayur, potong bawang, untuk memasak, menyediakan makan minum kepada keluarga. Dah berabad-abad, berkurun-kurun lamanya, pisau itu tak pernah buat perkara yang tak baik. Dan pisau itu mungkin bukan orang kita yang buat kalau kita belum ada kepakaran membuat pisau yang tajam dan sebagainya. Kita beli daripada orang lain yang mungkin tidak seakidah dengan kita. Dan pisau itu kita gunakan untuk kebaikan, makan minum, membesarkan keluarga dengan baik. Tapi seandainya pisau yang sama dipegang oleh manusia yang jahat, dipegang oleh pembunuh, maka pisau itu digunakan untuk membunuh manusia lain. Maka itu bukan salah pisau, salah orang yang menggunakan pisau. Begitu juga agama Islam yang diajar oleh Rasulullah. Agama yang benar, agama yang menjadi panduan kehidupan dunia dan akhirat yang benar, yang telah sempurna. Panduan Al-Quran dan Sunnah yang sudah sempurna. Tapi ada juga manusia yang bertopengkan Al-Quran, dia gunakan untuk perkara terbaik. Ajaran-ajaran sesat, maka sesatlah dia, tak benarlah dia. Jadi bukan Islam, bukan agama itu yang tak benar, tetapi orang yang menggunakan, melaksanakan, mengamalkan agama di jalan yang tidak benar. Mudah-mudahan kita terbuka minda untuk kita belajar apapun ilmu, dan kita yang ada asas, ada agama, ada segalanya kebijaksanaan untuk menapis mana yang benar, mana yang salah. Kita jumpa lagi. Jangan lupa besok Haji akan bersama dengan seorang lagi pakar, seorang doktor, seorang kaunselor, Dr. Hajah Mariam. Haji bawa dia kerana Haji nak kita belajar bagaimana dia mengupas, mengaplikasikan terapi kejiwaan berasaskan Al-Quran. Dia yang penulis buku yang laris itu. Haji bawa dia, mudah-mudahan besok kita dapat memahami bagaimana kita nak menjalankan terapi untuk jiwa kita, untuk jadi tenang, dan terapi kejiwaan dia adalah berasaskan kepada Al-Quran, insyaAllah. Dan akhir sekali, 12 hari bulan, lusa, kalau itulah hari terakhir PKPB kita, maka Haji sudah atur, Haji akan bersama seorang rakan Haji, sahabat Haji yang juga Haji sebagai tuan guru Haji sendiri, bersama dalam pendidikan, bersama dalam Darus Syifa, yang tak lain tak bukan, orang Sabah mesti kenal tuan guru Ustaz Ni Anwar. Saja Haji jemput Ustaz untuk slot yang terakhir Haji pada 12 hari bulan. Khusus kita nak bicara soal kita sedang dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa. Semua kita tak sabar, semua kita menunggu-nunggu, kita nak mencari mana dia Lailatul Qadar. Mari kita bersama Ustaz belajar memahami supaya kita tak terlepas dengan malam Al-Qadar Ramadan kali ini. Kebetulan Ramadan kali ini kita semua duduk kat rumah, kita solat tarawih kat rumah, kita makan minum bersama keluarga di rumah, buka puasanya, bersahurnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini semua kita tidak akan terlepas. Kita dalam pencarian Lailatul Qadar berapa tahun, berapa abad lamanya malam Lailatul Qadar Ramadan kali ini, kita dapat bersama dan kita nak berdoa untuk kebaikan keluarga, diri keluarga dan seluruhnya, supaya kita semua akan menjadi orang yang beriman bersama Rasulullah di dalam syurga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa besok dengan Dr. Hajah Mariam, bulan hari 12 hari bulan, bersama Tuan Guru Ustaz Ni Anwar Al-Basri. InsyaAllah. Jumpa lagi